Halo, balik lagi di Pikes, masih sama gua, Ingga Putra. Senang banget gue bisa nemenin kalian semua. Gimana Sobat Pikes, kabarnya sehat-sehat? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Dan gue juga mau kasih tahu di sini ada beberapa hal yang baru. Mau tahu apa aja? Yang pertama adalah mana nih? Gue screen-nya ada di sini, kamera gue ada di sini. Yang pertama adalah, nah ini dia. Kita untuk beberapa episode ke depan kita akan menggunakan atau akan menjadi Pikes from home. Kenapa jadi Pikes from home? Agar terlaksananya PPKM yang maksimal. Jadi kita ngobrol-ngobrol santainya itu kita lakukan di rumah masing-masing. Nah pas banget di sini juga ada beberapa hal lagi yang baru. Rambut gua, salah satunya juga gua memakai baju ini. Seperti yang kalian lihat di atas sini juga, ini ada namanya Jakarta Jangan Tidur. Yes. Wih, narasumber udah pernah gak sabar nih ya. Tenang guys. Sebelum kita kenalan, gue pengen kasih tahu dulu. Ini adalah produk dari anak-anak Indonesia, produk lokal dan yang pasti produk dari anak Jakarta. Sadis. Oke, seperti biasa sebelum gue mulai ngobrol-ngobrol santai gue pengen bacain sebuah berita dari Tempo.co. Pandemi yang terjadi saat ini telah merubah gaya hidup masyarakat sehingga sebagai pelaku usaha harus peka dan cepat beradaptasi dengan melakukan berbagai perubahan strategi. Cakep nih. Pas banget ya. Di dalam sini kita udah ngajakin teman-teman kita untuk ngobrol santai. Udah ada siapa aja di sini? Kita langsung aja kenalan ke teman-teman narasumber kita. Halo semuanya. Iya, mukanya ganteng-ganteng ya. Iya. Gimana teman-teman? Kabarnya sehat semua? Alhamdulillah juga. Sehat. Alhamdulillah enggak. Lu gimana sehat enggak? Alhamdulillah sehat walafiat, rambut baru dan baju baru tentunya. Sweater baru. Kasih lihat dong sweaternya apaan enggak? Sweaternya ini adanya namanya adalah Jakarta Jangan Tidur. Keren ya? Sadis. Keren dong. Jakarta Jangan Tidur. Wih, dia branding juga di sini. Oke, kita mulai dari di sini itu ada Aga, ada TB dan ada Afdol. Kita mulai kenalan dari siapa dulu ya? Dari Aga dulu kali ya. Boleh. Oke, Ga, gimana Ga? Gue marketing dari Jakarta Jangan Tidur. Sadis. Lalu ada TB di sini. B, kenalan dulu B. Halo, gue TB. Gue kebetulan di sini foundernya Sadis. Jakarta Jangan Tidur. Sadis. Yang terakhir ada yang paling ganteng di sini. Dari SD dia ganteng dulu, nggak pernah jelek sampai sekarang. Ada Nggak lebay. Halo, gue Afdol, gue kreatif dari Jakarta Jangan Tidur. Keren. Nah, gua pengen tanya sedikit pendapat kalian tentang kutipan berita yang barusan gue bacain. Gimana? Siapa nih yang mau jawab? Aga, TB atau Afdol? Siapa duluan? Agak pusat. Lo mau duluan nggak? Oke, Aga. Gimana Ga? Pendapat lu Ga tentang si kutipan yang barusan gue bacain dari Tempo.co? Semua industri nggak ada yang siap sama pandemi ini. Jadi mau nggak mau kita harus beradaptasi, terus harus lebih kreatif, harus lebih berpikir out of the box. Gimana caranya kita bisa bertahan as a human, atau gimana caranya supaya usaha yang kita lagi jalanin terus berjalan gitu. Sadis ya. Bang Sandi. Jawaban senior marketing banget ya, marketing director sadis. Keren. Tapi kalau dari perspektif gue sih sebenarnya intinya kayak pas selama kita pandemi, jadi kita bukan berarti kita nggak bisa apa-apa ya, kita mesti tetap adaptasi dengan cara ya utilize digital ini, sama aja kayak Pikes lo inilah. Pikes, benar. Ya, si podcast lo ini kan ya kita nggak bisa aja sih ketemu kalau mau nekat, cuman pulang nggak tahu deh gimana nanti kita masih sehat apa enggak gitu kan. Ya kita mesti ya utilize digital lah semaksimal mungkin. Nah, kalau disambungin ke
brand kita emang kebetulan kita lahir pas pandemi dan ya udah kita bener-bener maksimal di situ sih dari digital itu gitu. Walaupun sebenarnya kalau kita bisa jualan offline masih lebih oke sih ya, bakal ngebantu banget sih gitu sih. Oke. Gimana Be lu selaku founder Be? Oke TB, gue pengen dengar menyikapi dari lu, Be. pandemi nih. Pandemi ya. Temen kita Pandemi paling bikin nyentrik ini nih TB nih emang nih. Coba Be, gue pengen tahu Be pendapat lu deh. Bikin kita nekat secara positif ya. Jadi kita jadi berpikir berkali-kali gitu ya kan buat ini gue mau ngapain lagi nih gitu, karena yang biasa kita lakuin udah berubah total gitu kan. Jadi harus bermimikri lah. Iya, berototomi. Asik. Berat nih teman-teman anak-anak Berkontemplasi. BJP bahasanya ya. kecuali gue. Oke. Gue pengen tahu nih, Jakarta Jangan Tidur. Untuk sebuah nama dari Jakarta Jangan Tidur, ini agak unik ya. Kira-kira ada pesan sesuatu atau suatu pesan yang pengen lo sampein gak sih dari nama brand lo ini? Pesannya ya sesuai dengan siapa namanya. Nih? TB yang jawab. Boleh. TB selaku founder. Iya. Gimana Be? Sesuai dengan namanya ya kan, Jakarta Jangan Tidur. Itu maksudnya berarti bukan buat kotanya, Jur. Oke. Maksudnya bukan kayak misalnya kita ngomongin Bali, ngomongin Jogja gitu. Ini ngomongin Jakarta. Sebenarnya kita lebih ngomong ke orang-orang yang di dalamnya gitu. Ya, mayoritas itu kita pekerja, mayoritas kaum urban gitu ya kan, yang ada di sini yang terus menggigit Jakarta. Jadi kita ngomongin mereka. Dan ini kayak tagline ya penyemangat lah buat mereka gitu ya kan, yang memutar ekonomi di Jakarta sama perintah sebenarnya kan, jangan tidur lah gitu. Ini kita lagi di Jakarta gitu. Iya. Maksud tidur. Jargonnya apa sih Be? Jargonnya apa sih Be? Kalau di Instagram semut ya Be. Gimana gak? Gula. Jakarta ibaratnya gula, kita semut ya Be. Tadi. Tapi ada gajahnya juga ya. Kalau kita semut benar, gajah juga ada. Kita meong. Semut ya kan, kalau semutnya banyak. Jargonnya apa? Jargon kalian ada di Instagram from chaos tuh. Oh, itu sebenarnya jargon sih bukan ada. Kita kayak ada tema-tema gitu nggak? Kayak per season gitu, per drop kita ada temanya gitu. Jadi si kaos kita ya menyesuaikan, kayak misalkan pertama kali tuh kita bikin unveiling Doomsday from the East tuh ketika COVID pertama kali masuk gitulah. Terus kayak tema kita banyak ngomongin tentang COVID itu lewat si gambar di kaos ini kayak gitu sih. Tapi dengan cara yang lucu ya, cara yang seru lah. Kayak gitu sih. Jadi tiap season beda-beda gitu. Nah, terus kayak sebenarnya itu nyambung gitu dari pertama kayak kita ceritain tentang Doomsday, terus abis itu kayak tentang gue ngerasa nih di sekitar gue tuh si teman-teman kerja, dan mungkin termasuk gue tuh kayak kita ngeluh kerjaan. Cuman kan waktu di 2020 awal pandemi tuh banyak yang di layoff juga kan. Mereka ngeluh, cuman sebenarnya ya mereka butuh uangnya tuh buat bayar ini itu. Terus kayak kita bikin namanya Working Class Zero ya, teruslah nyambung lah tuh cerita itu tuh dari pandemi. Lu ngeluh kerjaan lu, cuman lu butuh karena lu pas lagi pandemi ini. Sampai akhirnya kita setahun nih kemarin pas bulan Juni Juli lah sekitar itu, kita bikin namanya Year Out of Chaos. Jadi kita kan ngerasa 2020 sucks banget lah ya. Yeah. Masuk 2021 kita pengen sesuatu yang lebih positif. Jadi kita survive nih udah 1 tahun kayak gitu. Kita bikin satu artikel itu tuh ngomongin tentang itu kayak gitu lewat media kaos. Nah, terus yang terbaru nih yang drop 7 ini nih, ya kita tuh ngomongnya lebih from chaos, lanjutannya nih from chaos into harmony. Karena prediksi kita setelah yang kacau itu COVID gitu dan yang lainnya, ya mungkin lebih akan membaik. Karena sebenarnya kalau kita lihat waktu pas lebaran kayak udah pelan-pelan kayak menuju normal tuh harapannya, ternyata menuju makin chaos. Ternyata gitu. Ya gitu sih. Oke, gue pengen mungkin nggak bisa dibilang apple to apple kali ya. Jadi sebenarnya ini pernah sih gue tanyain kan teman-teman
kayak misalkan teman-teman yang memiliki industri kopi gitu ya. Mungkin memang nggak apple to apple ya. Mereka itu memberikan atau mereka menjual kopi mereka dari yang kopi apa ya namanya ya? Kopi gelasan. Oh, jadi, yang berapa mili itu ya? Iya, tiba-tiba mereka berubah jadi kopi literan. Walaupun memang nggak apple to apple, tapi kan pada saat itu mereka membuat atau mereka menjual produk itu tujuannya adalah untuk merespon dari PSBB pada saat itu masanya. Kalau buat kalian gitu nggak sih? Gue pengen tahu deh. Siapa mungkin yang mau jawab nih? Siapa duluan mau jawab nih? Kalau gue nih ya, sikat. gue justru respon kita PSBB pertama itu dari yang kita itu karyawan, jadi coba ke Jakarta Jangan Tidur dijadiin sebuah bisnis gitu. Oke. Malah begitu. Jadi awalnya kan belum ada nih sebelum PSBB. Iya. Maksudnya belum dipasarin lah gitu ya kan. Malah pada saat PSBB itu kita terjun langsung ke sini akhirnya kan gitu. Dan yang sebelumnya pekerja biasa gitu. Iya. Mungkin gue kalau coba menjawab juga, mudah-mudahan ngejawab sih. Kalau bisnis kopi dia kan sebenarnya udah ada dari sebelum pandemi gitu ya. Kalau kita emang bener-bener lahir di pandemi, justru emang kita mungkin kalau kita cara kita kenalannya kita masih jualnya juga murah banget ya waktu itu kayak cuma 100.000 gitu kan. Kita jual juga nothing tulus, siapa yang mau beli, dan ternyata responnya juga bagus gitu. Kayak gitu, malah kita kayak kebanyakan dalam arti pelan-pelan harga kita naik, cuman harga kita juga masih ya murah lah buat orang sekelas lo, enggak mah cuma 130.000. tapi benar-benar kayak kita jagain kualitasnya gitu. Kayak misalkan kita kaos itu kita pakai bahannya yang 24S. Awalnya kita pakai malah itu lagi musim-musimnya heavy cotton tuh 20S, semua brand pada bikin 20S, tapi harganya kayak 170, 180, 200, apalagi udah brand-brand yang gawal-gawal itulah yang ada di Kemang tuh. Itu tuh udah kayak 200 lah, 300 kayak gitu. Nah, kita pengen, ya lu mungkin di sini juga udah banyak yang tahu harga produksi kaos berapa sih, branding lu doang gitu yang mahal. Gue pengen kayak yang pakai si Jakarta Jangan Tidur ini kayak dari orang yang keren sampai ya yang gitu deh juga make gitu, mereka seneng aja gitu, nggak anak-anak yang di Kemang doang yang make, enggak juga sih. Gue pengen kayak ya semua kalangan bisa pakai ini dengan kualitas yang bagus itu. Nah, awal kita dari 20S, kita kayaknya 20S kayaknya nggak panas gitu ya. Terus ya soalnya kaos gue juga banyak dipakai sama anak-anak sepeda gitu kan, kita sepedaan pakai 20S, buset gerah loh. Jadi kita pakai 24S gitu, 24S. Kenapa kita nggak mau 30 tuh yang paling tipis, kayak secara kaos tuh cepet belel gitu deh. Gitu. Dan di beberapa artikel kita juga kita pakai si plastisol. Jadi maksud gue, kalaupun kita akhirnya naikin harga, kita punya alasan gitu kan. Lu dapet si kaos yang dengan kualitas yang bagus yang tetap kita jagain. Kayak gitu, gue ngomong teknis banget ya. Plus kita ya standar lah, kita kasih stiker, terus kita branding juga dengan goodie bag, karena iya agak itu tuh duta besar anti plastik kan. Iya benar. Gitu. Jadi kita pengen tetap go green juga lah ya, mendukung go green. Walaupun dikirimnya sama JNE pakai plastik. Tapi seenggaknya kan dari JJT nggak ada plastik. Nah, menarik nih. Kan tadi gue sempat ngomongin melakukan perubahan strategi beradaptasi lah ceritanya. Maksudnya bukan gue yang ngomongin ya. Gue membacakan kutipan beradaptasi dan melakukan berbagai perubahan strategi. Tadi kan Afdol sempat mention tentang sepeda nih buat anak-anak sepeda gitu. Iya. Nah, kemarin kan tuh sepeda sempat rame tuh ya. Rame banget bahkan ya, lebih di luar dugaan gue gitu. Sepeda tuh banyak yang rame. Lo sempat gue ngelihat juga, lo sempat ngikutin ini juga ya, tren juga ya berarti ya. Oh, sepeda ya maksud lo ya? Iya, sepeda. Arahnya ke situ ya. Iya sebenarnya sih. Siapa nih yang mau jawab nih? Siapa dulu nih? Iya. Lo dulu deh gak? Agak dulu ya. Atau gue dulu. Iya, agak sepedaan. Sepeda Abdul deh, ayo Dol. Gimana Dol? Jadi sebenarnya gue sepedaan juga akhir 2019. Gue tuh sama Ingga dulu kan, ya kita satu sekolah lah, sama Imbang juga. Kita dulu di Ali kelas. Anak Ali kelas tuh kalau masuk sekolah dari mulai masuk main bola, istirahat pertama main bola, pulang main bola.
istirahat kedua juga main bola mulu gitu kan. Nah terus itu terus ke bawah sampai gue sekarang gue doyan banget gitu main bola. Cuman pas kayak mulai kayak kerja kantoran, buat ngumpulin orang buat main bola susah banget. Terus kayak anjing makin melar nih badan. Akhirnya gue sepedaan lah. Sepedaan itu juga belum rame waktu itu. Ya peleton yang lewat yang sepeda keren-keren itu udah ada lah. Itu tahun Ya, berapa? sepeda gue culun lah. Tahun berapa? 2019 lah, 2019. Cuman maksud gue pun pakai sepeda gue yang gue beli dari tahun 2012 gitu. Gue nggak beli, gue mau niat nih naik sepeda nih, gue mau beli yang gimana banget. Enggak, gue pakai aja yang ada di rumah, gue benerin gitu. Sepeda gue culun gitu kan. Akhirnya kayak teman-teman gue pada ngikut, akhirnya kita lumayan sering sepedahan gitu kan. Dan gue nggak nyangka tiba-tiba musim jedar ya kan. Pertama musim Brompton gitu. Kayak gitu. Nah terus gara-gara gue sering main sepeda dan itu sempet gila banget kan kemarin. Dari mulai ya awal 2000 akhir 2020 sampai awal tuh kan rame banget tuh. Dan kalau 2012 kayak musimnya fiksi aja gitu kan nih. Semua deh lo sebutin tuh. Dari folding kayak MTB kayak G26 lah apapun lah kayak gitu kan. Itu mas saya lagi fix gear sekarang, mas saya udah yang ini ya rame gado-gado ya. Iya kayak gitu sih. Nah karena gue main sepeda dan gue lihat sekeliling gue juga main sepedaan kayak wah kayaknya kita harus bikin sesuatu. Dan ya lu tau lah brand sekarang kan lu nggak melulu jual ya brand kaos ya, lu nggak melulu jual kaos gitu kan, lu bisa keluar dari situ gitu kan. Kayak gitu akhirnya coba kita masuk ke anak-anak sepeda dan dia tuh kayak agak bilang sebenarnya nggak sengaja juga kita kayak bikin kaos kaki gitu pas sepedanya. Ya gue sering aja gitu pakai kaos kaki yang agak tinggi gitu kan. Terus kayak tiba-tiba temen gue pada mau. Jadi kalau sepedaan tuh udah kayak seragam itu kaos kaki gue sama celana pendek gue. Matching ya? Kayak gitu. Awalnya kayak gitu. Itu agak susah tuh jual kaos kaki ya. Terus kita mikir kan gimana cara jual ya. Terus lagi ramenya pas itu tuh Trans bikin salju. Ya udah kita jualin aja di sini. Daripada mereka sewa kita jualin di sini. Kayak itu bercanda doang sih sebenarnya. Makanya kita sebut komunitas Frozen tuh. Kagak bercanda. Nah terus itu kayak sering gue pakai buat main sepedaan akhirnya si kaos kaki sama celana pendek itu. Nah terus lama-lama kayak gue punya temen nih, dia brandnya juga udah settle juga Marka tuh. Nah kalau lu mau abis ini mau cari narasumber lagi, gue rekomen Marka tuh, Marka Indonesia. Dia kayak bikin tas, dompet yang lainnya. Terus ya udah gue, kayaknya oke banget nih gue kalau bikin frame bag buat sepeda gitu. Ya aksesoris sepeda lah gitu. Terus akhirnya gue kontak dia, ya udah gue bikin gitu. Dan mungkin kalau ngejawab si cara merespon itu, ini juga mungkin cara merespon gue untuk dapat exposure lebih gitu kan, karena brand dia juga udah settle gitu kan. Melalui kolaborasi berarti ya. Collab. Jadi kolaborasi ya. Sebenarnya dalam kolaborasi itu memperluas jaringan lu. Si dua pihak ini kayak si Marka, dia memperluas jaringannya ke customer JJT, begitu juga sebaliknya. Iyalah, pokoknya kita gain more exposure lah sama si Marka. Dan itu kita udah beberapa kali collab juga ya, nggak sama brand, cuman kayak sama ilustrator juga pernah. Tapi kalau gue Mahendra Nazar. Kalau gue sih personally paling Nazar. Ya gue personally sih paling puas sih sama Marka, kayak responnya cepat, terus hasilnya juga bagus, bener-bener dijagain gitu si frame bag yang kita bikin gitu. Sehingga jadi ya itu sebenarnya balik lagi ya, kebetulan karena gue main sepeda terus ya udah kenapa nggak kesana. Bukan, nah ini yang satu yang gue kurang gue begitu suka ya, gue nggak akan maksain misalkan gue tuh anaknya nggak graffiti banget, tiba-tiba gue bikin yang graffiti banget kayak ya poster aja sih menurut gue. Lu nggak di situ ngapain gitu kalau lu cuman manfaatin lagi tren terus lu jejelin sedangkan lu nggak di sana gitu sih. Gitu kalau pendapat pribadi gue. Iya. Fair enough. Oke, selanjutnya mungkin gue pengen tanya ke TB deh nih. Lo sebagai founder, asik. Founder ya BMDB ya. Lo ini kan starting bisnis bareng sama teman-teman SMP lo nih ceritanya kan? Ya, betul. Nah, lo starting bisnis bareng sama teman-teman SMP lo tuh suka dukanya apa sih?
Nah, seru nih. Nah, seru nih. Suka duka yang pertama komunikasi intens yang tadinya kita rada susah komunikasi kan karena nggak tahu, ya udah terlalu banyak yang diomongin kan, paling bercanda-bercanda nggak jelas gitu kan di grup. Sekarang jadi intens dan setiap hari terus mau nggak mau harus ngobrol gitu kan, mau nggak mau harus nongol terus kita di grup gitu kan, karena kan dagang terus gitu kan. Jadi lebih enak aja gitu, dan kita udah tahu banget lah masing-masing satu sama lain, jadi nggak sangat terhindar dari yang konflik yang begitu gede gitu ya, karena kita udah sama-sama paham gitu. Ini begini ya udahlah gitu, yang ini begini ya udahlah gitu, tengahnya gimana sih begini gitu kan. Jadi lebih aman Jur, dan nggak bisnis banget gitu, karena kita lebih ke pertemanannya juga lebih kuat di sini dibanding sekedar bisnis gitu kan. Oke. Anaknya di situ. Gue tambahin kali ya. Boleh. Soalnya kita bertiga tuh kayak emang dari SMP kayak bandel bareng gitu lah ya. Kagak sih, mereka berdua bandel, gue diajak, gue ke bawah mereka sih. Ya lu tau lah anak kali ikhlas Jur, gila. Iya. Sholat 5 waktu ya kan, di jailbreak nih gue sama mereka berdua. Walaupun sebenarnya kita bertiga nggak pernah sekelas juga gitu kan. Terus kayak kayak yang TB bilang, sebenarnya ini kayak ya seberapa sih lu, gue nggak tahu, kalau ya emang ada brand juga sih yang emang bisa ngasilin, tapi emangnya gue lebih ngeliat dari sisi seru-seruannya lagi, kayak gila gue bertahun-tahun gitu kan udah ngejalanin kerjaan gue yang sekarang nih. Terus kayak ya kayak udah apalan lah, gue bangun pagi ya kan, meeting sana sini ngerjain revisi apa kayak gitu. Terus kayak gue seru-seruan pertemanan gue tuh sebenarnya kayak pelan-pelan tuh hilang, udah jadi gue sebagai karyawan atau gue sebagai bapak gitu kan. Tiba-tiba muncul nih si JJ itu, terus gue kayak gila deh, gue kayak berasa dulu zaman sekolah lagi gitu kan, kayak ketemu Aga lagi. Gue sama Aga masih sering DTB, yang sebenarnya gue jarang ketemu TB lah, ketemu teman-teman yang lain, dan mereka support kayak jadi kayak sebenarnya JJ itu tuh di kayak playground kita gitu, walaupun nanti di tengah-tengah ada aja konflik beda pendapat, dan menurut gue brand yang sehat harusnya sih seperti itu. Ketimbang oke lah ya pelan-pelan ya itu, ya gue tau lah karakternya Aga gimana ya kan, ya TB gimana, jadi sama ya TB dan Aga juga tahu karakter gue gimana gitu. Yang penting kan ada momen lo bersuara, ada momen lo ngalah gitu, yang penting nggak melulu lo mesti diain gitu, ada momen-momennya gitu. Yang penting lo punya alasan yang kuat di situ aja gitu, bukan semata-mata soal ego doang. Gue sampai gitu. Ada di titik ya udah kalau kalian berdua udah setuju ya udah gue ikut kalian. Karena suara. Jadi bisa dibilang ini bisa lebih melunak begitu ya, karena kalian bisnis bareng sama temen gitu kan. Yang susahnya ini karena ini kan cowok-cowok nih, bertiga, egonya pasti gede. Yes. Ini gimana cara ngimbangin itu, yang satu punya pendapat ini, TB punya pendapat A, Afdol B, gua C. Ketika AB ini udah setuju ya yang si C harus kalah. Oke. Demi kepentingan bersama. Iya. Iyalah kalau dari gue ya, jadi dari awal itu emang kebenaran kita backgroundnya beda nih gitu ya kan. Iya. Beneran ini teman-teman dekat gue banget gitu, dan yang gue lihat di sini yang pertama, Afdol emang dari awal dia di kreatif ya kan, dia desain apa segala macam, di advertising, jadi pasti cocok banget buat gambar gitu kan. Yang pertama. Dan yang kedua, Aga itu dia sekolahnya banyak. Anak gaul Jaksel ya, gaul. Dan mahal di Jakarta semuanya dia udah, berarti temennya banyak banget udah pasti, ya nggak? Jadi kita di sini kayak yang gue bilang tadi, kalau misalnya lu udah jadi striker, lu harus cari back sama kiper gitu loh. Jadi kita jangan ngegolin semua, kita saling backup ya kan, gimana caranya. Dan kebenaran pada saat meeting awal itu gue udah kasih tahu kalau Afdol di sini, kalau gue di sini, kalau Aga di sini gitu. Jadi selisih pendapat itu sangat jarang, karena ya dia pasti berpendapat di divisinya gitu istilahnya. Kalau perusahaan tuh porsinya udah tahu masing-masing ya. Kita tahu Afdol bakal ngotot sama kreatifnya sama gambarnya gitu ya kan. Dan kita boleh kasih ide gitu. Cuman
dia pasti ada alasan sendiri sama gambarnya gitu ya kan. Gue ada alasan sendiri sama budgetnya, sama gimana cara jualnya, gimana stoknya gitu ya kan. Aga juga punya alasan sendiri kenapa endorse ini, kenapa begini gitu ya kan, kenapa kita harus podcast sama lu misalnya kan. Dan itu untuk yang divisinya itu kita lebih menangin orang yang ahli dong harus, ya nggak? Iya. Kita nggak bisa kasih pendapat yang seolah-olah karena ego kita doang gitu. Karena dari gue berdua sama Afdol aja nih sebelum ada Aga, kita udah beda pendapat banyak. Dan akhirnya gue ngerti, ya siapa ahlinya di situ. Ya jadi, ya sangat minim gitu buat kita debat kusir gitu ya kan. Karena gue percaya yang pertama mereka emang ahlinya, ngotot karena mereka ahlinya. Yang kedua, emang karena kita tuh punya visi yang sama gitu buat gedein brand, buat bagusin brand, buat ngelakuin brand gitu kan. Jadi, ya harus didebat gitu, karena itu emang bagiannya mereka dan keahliannya mereka gitu. Mungkin sebenarnya poinnya tuh kayak apa ya? Ya lu percayain lah sama partner lu sebenarnya kayak gitu. Iya. Walaupun sebenarnya juga ada pertanyaan emang iya nggak ya kayak gitu. Kayak mungkin waktu gambar pertama kali gitu ke TB, terus TB kayak anjir beneran nih Dol begini. Ya ternyata oke aja gitu kan. Walaupun ntar juga ada gambar gue yang wah ternyata responnya kurang, oh ya udahlah nggak usah baper deh intinya kayak gitu. Terus gue juga suka bilang ke TB, kita tuh nih kayak ban baja ini kita bertiga nih. Salah satu dari kita cabut, udah amsyong deh, udah emang pasnya segini sebenarnya. Kayak gitu. Dan gue suka bilang ke anak-anak, udah deh kalau misalkan kita bacot-bacotan, yang penting jangan baper deh. Intinya buat kita lebih baik lagi aja sih, kayak gitu. Ya udah tahu juga gila. Kalau baper, sayang pertemanan berapa? 20 tahun ya? Iya 21 tahun gila. Dari tahun 99 kali ya. Dari tahun 99 gue main. Gara-gara duit doang. Keren. Dari kecil sampai jadi bisnis ya. Gitu. Iya. Nah kalau lu gimana enggak? Lu sama Imbang kan juga pertemanan tuh. Halo Pak Imbang. Pak Imbang ini kebetulan bos dari Pikes ya. Adis. Pak Imbang yang dengerin di belakang Pak Imbang dengerin pasti lagi ketawa nih dia nih. Oke, kita lanjut lagi ke kalian aja ya berarti ya. Oke. Nih, kalau misalkan dari sisi kreatif deh. Dari sisi kreatif, proses kreatif sampai jadi produksi. Gue pengen tahu tuh kayak gimana sih sequence-nya. Terus pembagian apa ya namanya ya? Pembagian itunya lah. Pembagiannya gimana? Pembagian cuan. Bukan pembagian cuan, kagak kreatif. Dari kreatif sampai produksi. Gue pengen tahu deh, itu gimana sih tuh? Siapa dulu nih yang mau ngomong nih? Kita kan mungkin ini sih gue yang bisa jawab sih karena ini kan part gue juga gimana kan kreatif. Nah ini kayak sempat gue bilang kan gue kayak kerja sudah 10 tahun gitu, background gue kan advertising agency. Ya udah ya lu mulai ya semacam apalannya, cuman kayak mungkin per tahun bakal tetap ada adaptasi, tapi ya overall ya lu tau lah bakal kayak gitu prosesnya tuh, kayak lu bisa ngalamin jenuh. Nah ketika gue ngerjain ini kayak playground gue gitulah, seru-seruannya gue gitu, kayak ya kita jalanin benar-benar sesantai mungkin, seseru mungkin, tapi tetap kita ngejual produk yang benar-benar bagus gitu, yang kalau kita pakai juga nggak malu. Kayak gitu. Karena kalau dulu tuh gue pernah sempet kayak udah deh gini aja deh biar cepet kayak gitu. Cuman gue sendiri kalau gue pakai kaosnya ya malu juga gitu. Cuman kalau sekarang benar-benar gue pikirin udah nih kalau masih nanggung-nanggung gue nggak mau gue kasih ke anak-anak. Jadi kalau prosesnya tuh lebih kayak kita ngobrol dulu nih. Batch ini udah mau selesai nih. Kira-kira kita nextnya kita ngomongin apa kayak gitu. Kadang kalau wording tema tuh kita ngobrolin bareng. Wordingsnya keluar dari Aga gitu ya kan. Cara Aga kan dia SMA-nya lama di ini kan di New York tuh dia 7 tahun. Kayak gitu. Nah terus kayak ini Inggrisnya yang gini nih yang bener nih Dol kayak gitu. Terus kita ketemu udah temanya misalkan kayak yang sekarang nih From Chaos into Harmony. Kayak gitu. Nah kita ambil kira-kira apa sih tuh yang ngegambarin si harmoninya gitu. Ya sesimpel misalkan pakai ada trompet atau apapun lah yang kayak gitu-gitu sih. Terus ya itu abis itu gue gambar. Ya gambarnya juga digital, gue edit. Saya udah gue mock up, gue share ke anak-anak, ntar anak-anak ngerespon gitu kan. Oh ya ini oke nih, terus kalau nggak
TB tuh dijago tuh ngebaca market gitu kan. Wah nih kayaknya marketnya kurang suka warna ini, karena kita pernah nih kita pernah ngeluarin sekali-kalinya tuh kaos warna biru gitu. Gue nggak tahu kenapa, mungkin sensi kali ya dengan satu warna kali orang Jakarta, atau nggak tahu ya. Itu kayak akhirnya kagak habis nih kaos nih. Buat-buatan akhirnya kalau lu perhatiin kita tuh nggak pernah keluar dari warna basic, misty, hitam, putih, dan 3 warna itu yang sebenarnya yang kita pede pakai gitu. Dan warna paling banyak keluar ya balik lagi hitam, orang lebih seneng pakai warna hitam gitu. Cuman 3 warna itu tuh yang selalu kita gue udah nggak ada gue kalau coba-coba warna lain sebenarnya. Sebenarnya dari gitu awal launching, dari unveiling Doomsday sampai sekarang tuh relate sama kehidupan yang ada di masyarakat yang kita rasain semua, relate semua. Kalau lu perhatiin dari batch 1 sampai batch 7 sekarang, jadi temanya relate sama kehidupan. Nah itu sama ya lagi ada tuangin ke gambar sama Aflo ke desain. Iya lagi ada isu apa sih, kalau ini nih simpelnya ya. Waktu yang pertama tuh kita bikin kayak ada UFO nurunin kayak ada virus-virus gitu tuh. Gua tahu gue lagi bajunya di mana tuh, asem banget. Ada tulisannya made in China gitu, made in China. Terus kayak gue tadinya gede gitu tulisannya made in China, terus gue ngobrol sama Cik, kayaknya sensitif nih ya kalau kita bikin made in China. Akhirnya itu nggak jadi, itu produk kita nggak jadi lo keluarin. Tetap ada, cuman made in China lebih inilah, lebih behave lah. Lo alusin dikit ya. Ya alusin ini gue kecilin aja gitu, nggak gede-gede. Cuman kan itu kan maksudnya kayak apa ya, double meaning gitu kan, lu nggak tahu nih produk dari Cina atau emang maksudnya itu virus dari Cina gitu kan. Kayak gitu sih kita seneng main-mainnya. Gitu. Ya seru-seruan gitu lah, nggak, jangan dianggap kayak kerjaan kantor. Wah gue mesti gini nih, gue mesti jadi pressure. Kayak kalau udah pressure ya udah nggak fun aja. Cuman yang pasti tuh kita kayak punya target, dalam arti TB tuh kayak, weh yuk Bray, ini kita udah mau akhir bulan nih, biar gajian yuk kita habisin gitu. Nah langsung keahliannya TB keluar tuh, door to door tuh ditawarin. Dari itu TB juga ada ide movement tuh. Terakhir kita kemarin bagiin masker ke apa, pabrik apa tuh? Pabrik klasik ya, pabrik klasik apa pabrik Delta ya kan? Lupa gue. Oh bukan ya, sorry. Itu beton. Oh pabrik beton ya, Be? Iya. Ceritain dong, Be. Anyway ya, gue nih kalau ngobrol sama mereka nih ya, karena saking banyak kayak bercanda gitu ya, kadang-kadang ini serius gak sih? Nah, ini gue preambul aja nih. Jadi kan sebenarnya kan kita udah ngomongin tentang kita support working class gitu kan, si kelas pekerja gitu. Cuman movement kita apa sih? Kalau misalkan brand lain dekatnya kayak graffiti, dia bisa bikin movement tentang graffiti lah. Terus kalau dekat ke musik, dia bisa bikin konser musik lah atau support band atau apapun. Nah ini kita bikin movement nih. Ini idenya TB, gimana Be? Movement. Jadi movementnya gini Jur, kita ya dari latar belakangnya aja. Latar belakangnya kan kita ya support pekerja, terus udah gitu kaum urban ya kan, yang kebanyakan mereka emang kalau misalnya kita ngomong kelas kita mau kelas pekerja gitu kan. Cuman kan yang lebih kayak di apa ya, yang terkenalnya lah itu kan buruh gitu kan, pabrik gitu kan. Makanya kemarin kita bagi-bagi masker tuh ke pabrik gitu, dan ya feedbacknya bagus juga sih. Jadi maskernya gitu ya, Jakarta jangan tidur ya di sininya ya. Iya bener. Keren. Dan gitu pun kita jadi masuk ke semua kalangan gitu, karena ya yang tadi itu, jadi pesepeda itu yang hobi sepeda juga pekerja, yang skateboard juga pekerja gitu kan. Jadi kita nggak usah cari di mana hobinya, cuman latar belakangnya mereka kan semua juga pekerja gitu. Jadi mereka bisa pakai juga gitu semuanya. Karena pembeli kita klasik pekerja bukan sih, Be? OB, security gitu ya. Terus udah gitu ojek online banyak. Tapi ada juga yang bos gitu. Jadi semuanya. Lo mencakup semuanya lah ya berarti ya. Oke, lo ada cerita menarik nih ya. Kita ngobrol ini waktu itu di offline. Ngomongin soal sempat pertama kali batch lo yang pertama itu keluar,
itu sempat hampir gagal. Nah, itu gimana tuh ceritanya tuh? Boleh diceritain nggak sih di sini? Boleh, boleh. Coba deh. Mungkin Siapa yang mau bukan cerita? Siapa yang mau cerita? TB, Coba. itu bisa dibilang hampir gagal apa emang gagal ya sebenarnya? Gagal itu. Iya sebenarnya gagal ya. Gagal tapi nekat aja. Jadi Iya, nekat aja. ya awalnya kan gue minta gambar sama Afdol kan, dan di gambar itu pun sebenarnya gue udah, lo yang bener Dol, gambarnya kayak gini nih gitu kan. Ada 4 gambar Afdol kasih kan. Ini karena gue itu 10 tahun di kerja kantoran jujur ya, jadi gue tahu nih market gue apa gitu. Tapi gue nggak melek sama market luar gitu kan. Karena gue selama itu jual tuh ya berdasarkan circle gue doang. Orang maunya yang simple, yang warnanya nggak banyak gitu kan. Tiba-tiba Afdol kasih yang agak warna-warni nih gitu ya kan. Gue takut juga gimana Dol, yang ini jangan deh Dol, gue bilang. Akhirnya gue pilih cuman dari 4 gambar, gue cuman pilih 1 yang menurut gue bakal laku di market gue gitu kan. Kata Afdol jangan deh, minimal 2 deh gitu kan, karena orang bisa tadi mau beli 1 jadi beli 2 gitu kan. Nah yang ini harus keluar nih kata Afdol, ada tuh. Jadi yang sekarang artikel itu kita keluarin lagi tuh, namanya sleeveless, jadi yang tengkorak lagi di ban gitu, warna pink aneh. Itu gue sebenarnya deg-degan banget sama kaos itu tadinya gitu kan. Akhirnya keluarnya udah Dol yang ini deh, nggak apa-apa. Sama 1 lagi yang paling simple yang gue pilih gitu kan. Ya akhirnya gue pikir keluarin semuanya aja Dol ya kan. 4-4nya gambarnya bagus-bagus nih. Sayang kalau nggak keluar, udah keluarin semua deh. Kita keluarin semua, kita produksi. Ternyata kesalahan di itu kecil gitu sama yang Afdol bikin gitu ya kan, yang udah gue lihat. Wah ini beda nih Dol gitu kan. Terus jadi hasilnya beda sama mock-up ya gitu. akhirnya ngaku beda. Iya beda. Dan itu gue sampai bingungnya gimana Dol, apa kita sablon ulang, apa kita balikin aja semua ya kan. Soalnya gue nggak pede nih Dol, terus terang gue nggak mau jual lah, gue bilang gitu kan. Kata Afdol udah jual modal kayak gimana kayak, yang penting kita jual. Jangan deh Dol, gue nggak pede, gue bilang. Gue pikir-pikir ya kan, gimana ya, daripada duit hilang juga ya kan, udah jual aja dulu, nekat aja deh. Gitu. Tapi harganya turun kayak gini gitu. Terus kebenaran waktu itu lagi COVID banget tuh, jadi kita ada donasi ya? Iya donasi. Jadi buat berapa sebagian tuh buat COVID gitu ya kan, buat COVID gitu. Ya udah pede ya hazmat. Ternyata itu 2 minggu habis. Wih. Gitu ya. Jadi gue tuh sampai 2 minggu habis. Sampai bilang sama ketemu, tahu gitu kita jual normal aja gitu harganya. Cuman emang pas pertama kali kita jualan itu mungkin iya teman-teman terdekat kita tuh yang benar-benar nge-support kita sampai habis. Ya ada sih beberapa ya yang dari orang-orang random juga. Jadi gue mulai pede itu karena ada beberapa yang random, karena selama ini gue jual pasti habis karena temen gitu ya kan. Ternyata ada feedback yang random tuh beberapa ya lumayan banyak gitu. Jadi kayak udah bisa ke pasar nih. Dan yang paling anehnya lagi, yang paling laku itu, yang paling habis dan itu nggak ada hitungan hari nih pada saat kita ngabisin itu artikel itu, yang sleeveless itu yang gue curiga bakal nggak ada yang beli. Masih menjuarai lagi sampai sekarang. Nanti ntar gue kasih fotonya deh enggak? Boleh tuh. Keren tuh, keren. Itu sebelum matahari terbenam kita produksi selalu habis tuh, Jur. Yang itu. Jadi kayak gue sering kita repeat lagi gitu. Jadi gue di situ pikir, ya buat apa kita debat masalah gambar kalau misalnya emang ternyata ya gue nggak melek pasar gitu ya kan. Gue melek pasar gue sendiri. Dan gue udah punya ahlinya di sini ya, kita percaya sama dia buat gambar, ya udah tanpa debat. Keren. Paling IGN gitu aja. Nah ini termasuk tadi ngomongin tentang pertemanan ya, kita disupport banget sama temen. Nah ini termasuk nih, ini walaupun brand kita kecil secuil begini doang nih, tapi Rio Dewanto make loh berkat Aga tuh. Sadis. Rio Dewanto make, Tara Budiman make, gila loh. Ya berkat Aga. Ada nih, tuh satu gitu lagi tuh sih. yang ini loh. Anak BM juga tuh siapa sih namanya yang ganteng tuh? Oh Dimas Beck. Enggak, Dimas Anggara pakai juga tuh gue ngeliat Instagram lo. Iya. Instagram lo apa namanya? Jakarta jangan tidur __ ya berarti ya?
Iya, underscore. Underscore ada 2 Jangan tuh lupa guys, ingetin pada ya. follow dong. Pada Jangan follow lupa dong. di follow Instagramnya Jakarta Jangan Tidur. Jadi Jakarta Jangan Tidur Makasih nih udah yang underscore. buat udah yang Oh. bantu JJT dari awal. Loy, Anna, Ray, Wih, Ray. Adike, Batok ya. Oh ya, Adike. Ray ini ya, tim penerbang Ray roket ya. Baker. Ray Iya. Baker. Kelompok Ya. terbang roket. Nah, gue pengen tanya lagi nih, Gak. Ini siapa nih yang mau jawab nih? Gue pengen tanya offline store kalian tuh di mana sih? Siapa yang mau jawab? Aga, Afdol atau TB? Siapa ya? Gue boleh. Siapa? Tapi kayak Afdol. tadi Boleh. sinyalnya agak putus-putus ya. Gue boleh deh. Ya udah, Afdol boleh. Monggo Ntar dong. kalau kurang tambahin aja. Jadi kita tuh jalan 3 batch gitu, 3 season tuh digital terus tuh, digital. Terus tiba-tiba TB ngontak, Dol deh, ada temen gue nih, dia mau buka toko nih, si Gasjon gini. Serius tuh. Jadi intinya kita kayak consignment gitulah, nitip barang, bukan pure toko kita gitu, kita nitip barang ke mereka. Itu ada di Bintaro sih, di Rempoa ya. Rempoa. Jalan Pahlawan gitu tuh sih. ya berarti ya kalau Rempoa tuh ya. Jalan Pahlawan. Jalan Pahlawan nomor 16 anjir, sampai hafal kan gue. Gitu. Buat yang kalau pengen sambil nyoba dulu ya kan tuh bisa tuh ke situ tuh, ke tokonya Gasjon. Jangan lupa tokonya Gasjon di Jalan Pahlawan nomor 16 ya berarti ya. Betul. Jadi sebenarnya gini nggak, kayak yang gue bilang tadi, walaupun kita udah eranya udah digital banget gitu kan, buat orang-orang tapi masih ada juga tuh yang kayak penasaran, masih pengen megang fisik, nyobain si size kita. Soalnya pada ada beberapa yang sotoy dalam arti kayak kita tuh udah bikin size kita nih gede, terus masih aja deh, gue mau XL dong, pasti kirimin XL kegedean gitu. Pas sampai Gitu, kegedean itu deh. Nggak kan? Iya, mamam lah. Gayanya zaman sekarang kan pengen yang oversize gitu kan. Iya, tapi ini mah kelelep size nih. Beda Iya. offline nih Jur ya. Kenapa? Yang pengalaman gue yang menarik, kalau kita punya offline itu, orang itu nggak selalu pengen beli doang ternyata. Mereka pengen lihat, nongkrong, lihat yang ada di toko itu siapa ya kan, ngapain. Experience-nya ya, Be. Mereka lebih ke situ juga. Jadi ya karena kan gue kalau nge-YouTube kan juga di toko itu juga videonya, ya kan. Jadi mereka ngelihat di video juga, ngelihat di IG kita juga. Jadi mereka penasaran, pengen kesana juga. Dan yang kocaknya itu kan kalau si Gasjon itu kan emang pembelinya kan istilahnya udah agak dewasa lah ya. Mereka kan motoran gitu, chopper apa segala macam gitu di situ kan. Kalau kita kan semua kalangan, sampai yang ABG pun ada yang belasan tahun gitu. Jadi si Gasjon agak kewalahan gitu nanggepin pembeli kita gitu. Yang jam 10 malam digedor-gedor gitu. Serius jam keren 10 sih. malam? Pembeli keren gue itu. Yang sampai jam 12 malam masih chat di Shopee gitu sama adminnya Gasjon gitu. Oh, lo jual Yang di ratingnya online juga ngap. ya? Lo berarti Iya jual? lah. Marketplace ya, maksudnya e-commerce ya maksud gue. Iya, lo jual di e-commerce juga berarti ya? Iya. Ada. Di Tokped sama di Shopee. Oke. Nanya tuh kalian foto-foto gitu, juga yang nanya, ini udah nyampe sana ngelihat baju, kok jualnya di Gasjon sih? Ini KW kali nih, JJT-nya. Anjir, ngorinya yang mana nih kalau tahu? Oh iya, bener yang ada reseller juga tuh yang di Serang. Iya. Jual berapa? 12.000. 12.000 gitu. Iya, gue pernah kayak iseng gitu, nggak ngecek gitu. Gue ketik kayak Jakarta Jangan Tidur di Shopee. Buset, ada yang nge-resell kaos gue jadi 200.000. Gue jual deh anjir. Lu kira brand gue udah kayak Jordan nih. Sampai di resell gitu. Amen. Itu berarti tandanya produk lo itu udah jadi salah satu meter baju anak Jaksel. Baju anak gaul sekarang, bro. Kagak lah. Amin dong, biarin dong. Amin. Amin lah. Harus semangat kita, guys. Kalau udah ada tuh Garut Jangan Tidur, terus apa? Oh ya? Oh iya, ada yang gitu-gitu. Sulawesi. Iya. Garut Jangan Tidur. Gitu. Kalau kolaborasi nih. Tadi kan gue baru dengar kolaborasi kalian sama siapa tadi namanya? Dol, maaf Dol. Marka. Nah,
Lu untuk kolaborasi itu lu sama siapa lagi? Selain sama Marka. Siapa? Yang Kita tuh pertama ada tuh kita sama EFG dong. EFG. Yang pertama tuh. EFG tuh pertama EFG. Terus habis itu ada Mahe, terus si Kedua tuh ya Mahe. Marka, apalagi ya? Gue sampai lupa deh. Gas John. Jas John, bener. Terus ntar buat upcoming kita mau sama John Bray. John Bray lo tau gak? Komik. Makanya gue bilang nih sebenarnya Jujutsu tuh kayak apa ya kayak keluarga lah. Ini teman-teman kita emang nge-sport. Gue kenal John Bray pun dari temen senior gue waktu SMA yang kita akhirnya main sepeda bareng, terus gue dikenalin. Nah kita mau collab nih sama John Bray. Jadi kita bikin kaos sama ada satu itemnya lucu banget. Cuman belum gue bisa sebutin, nanti masih aja confidential ya berarti ya. Sama ada sama fotografer ya. Tasya ya. Fotografer ya Tasya. Wah, itu tuh baru tuh keren banget tuh nanti tuh tungguin aja. Agak. Nih lo kan sebagai marketing nih ya Gak ya? Iya. Barusan lo tadi sempat mention ngomongin tentang Garut jangan tidur. Nah, ini kalau gua mau ngomongin hak merek paten gitu ya. Lu udah coba ke Haki belum sih Gak untuk ngurusin ini Gak? Takutnya nanti ada yang make gitu loh, Jakarta jangan tidur. Enggak. Ada sih bikin, tapi ya itu baik lagi kan kita tergantung dari apa ya, sustainable, terus apa ya, sustainable apa sih? Konsistensi, terus timnya itu mereka solid atau enggak, terus kapasitas orangnya gimana itu kan tentuin satu brand juga. Oh enggak, maksud gue apakah lu udah mematenkan nama lu di Haki gitu Gak? Jakarta jangan tidur gitu. Belum. Kalau gue pernah baca buku tuh Ideas Are Floating gitu. Maksudnya ide bisa, itu ya ide mereka aja, biarin aja. Mereka ngembangin dengan ini sendiri. Parameternya tetap di JJT. Soalnya enggak ya, kayak Supreme lah, semua tahu Supreme gitu. Yang gue tahu Supreme itu baru dibikin copyrightnya setelah berapa tahun kemudian gitu. Di Itali itu kemarin baru disu kan, yang Supreme itu. Iya banyak lah kayak gitu, kayak kita ya udahlah santai aja dulu sih kalau gue di Mandu sering sih ngeliat Supermay gitu kan, bukan Supreme. Anjing. Ya gitulah. Terus kayak menurut gue kalau menurut gue kalau orang ada yang bikin kayak gitu-gitu, ya malah bikin kayak exposure kita nambah lagi. Berarti kita udah didengar sampai sana nih nama kita nih. Ya gitu, kayak paling kita ketawa-ketawain kocak nih ada yang gini-gini. Tapi who knows tau men, tiba-tiba barangkali gitu ya mungkin brand lo setelah kita naik siaran ini naik gitu ya, taping ini naik gitu. Asik. Tiba-tiba jadi beken nih, jadi kondang banget gitu kan. Amin. Nah, terus tiba-tiba nama lu tiba-tiba ada yang ngaku-ngaku gitu. Kan kalau lo nggak mendaftarkan ke Haki kan jadi kayak sayang gitu. Gue coba jawab. Kayaknya orang sikat B. Coba B. Gue pengen tahu B dari lu B. Dari gue tuh emang itu penting John. Belum ke fase itu lah, karena yang pertama kan itu perlu biaya juga yang gede ya kan, terus kita perlu ngerti juga jalurnya kemana gitu, karena banyak juga yang kesulitan buat ke jalur itu yang pertama. Yang kedua, yang sudah ke jalur itu pun pada saat ada yang KW-KW-nya gitu ya, itu mereka nggak bisa apa-apa juga. Mereka sidang berkali-kali, ya mungkin menang pada saat sidang nanti ada lagi, menang saat sidang ada lagi gitu. Jadi akhirnya mereka nyerah sendiri, ya udah biarin aja deh. Itu sebagian dari promo mereka juga akhirnya gitu jadinya. Karena kalau kata gue ngobrol sama Bujur ya, Jangan Urban. Ya. Itu dia kan graffiti bunga gitu kan, dan itu udah banyak banget KW-nya kan. Yang miripin itu bunga gitu kan. Kata dia gambarnya dia. Kata dia ya masyarakat tahu kok siapa yang original gitu. Jadi lu nggak perlu penting ke situ gitu. Cuman itu penting ya. Nanti pada suatu hari pasti kita akan ke situ gitu. Cuman mungkin gitu. karakternya udah kelihatan kali ya, karakter dari yang penting masyarakat kita tahu the man behind the gun gitu ya ceritanya ya. Sadis.
Masuk Pak Eko. Masuk. Anyway, Tahu kalau lah ngomongin JJT. gue pengen alihin lagi nih topiknya nih. Kita kan udah pada tua ya. Kita tua gak sih guys? Enggak lah. Enggak. Langsung ngegas tuh. Enggak lo katanya. Lo seumur-umuran gini tuh kalian udah kepikiran belum sih nabung kah atau invest kah? Siapa nih yang mau jawab? Mungkin Agak kali mau jawab gak? Nah, ini nih. Ini dia nih pakar kita nih Agak nih. Lo sebagai background lo adalah anak Jaksel paling gaul di Jakarta gitu kan. Gue Sadis. Tangsel bang, gue Tangerang. Oh lo Tangsel ya? Zodiak lah. Oke. Bye. Gimana gak menurut pandangan lo gak? Kok menurut pandangan lo? Lo apakah lo udah mulai investasi sedari masa muda ini gak? Penting. Oh, jadi dulu tuh gue kebetulan kerjaan utama gue jadi kontraktor di satu institusi. Nah dulu itu gaji gue dipotong 2,5 juta atau 3 juta gitu, gue lupa. Sama kebetulan itu kerja bareng nyokap kan, dulu bantu nyokap sampai sekarang tuh. Terus dari hasil per bulan itu jadi apartemen di Jogja, di Bandung, sama tanah. Nah itu lumayan juga tuh. Ketika gue butuh uang untuk modal usaha, gue sekolahin tuh sertifikatnya. Kedepannya sih kemarin gue belajar nanya-nanya saham sama emas. Sadis. Seorang Agak nih ya. Gitu lo udah. Lu percaya lu enggak? Lu percaya yang lo gak bilang? Enggak, gue percaya. Karena beberapa dari teman-teman gue nggak jauh-jauh ya. Gue pernah nongkrong di satu coffee shop gitu ya bro ya. Sempat di masa PSBB, masih PSBB nih judulnya ya. Di sebelah gue itu teman-teman bukan teman gue ya, maksudnya anak-anak kayaknya masih SMA deh, SMA atau kuliah gitu ya. Topiknya tuh udah ngomongin kayak gitu bro. Terus gue bilang ini apa gue yang kurang gaul, apa gue yang gimana gitu. Tapi mereka tuh udah advance banget. Guys, lo coba deh trading di sini atau apa. Dan itu tuh udah kayak diskusi mereka sehari-hari gitu loh. Gue pun salut ya, gue ngeliatnya sebagai anak muda ya. Tapi emang bener sih kayak di kantor gue yang sekarang tuh udah ngomonginnya apalah binomo lah terus. Oh, Bitcoin. Ya gitu. Bitcoin ada kan lagi rame kan Bitcoin tuh. Iya, ngomongin gitu-gitu. Kripto juga lagi rame kemarin. Kripto, ngomongin kayak gitu. Wih, oke deh, siap Bang Jago. Oke. Tapi maksud gue balik lagi emang investasi ya penting lah nggak. Dan kalau gue pribadi gue emang doyan nabung. Soalnya kan waktu gue juga lahir bukan orang yang ada banget gitu ya kayak. Gue kalau mau sesuatu ya kalau harganya masih kayaknya nih nyokap gue masih mau beliin gitu kan ya gue minta gitu. Kalau enggak ya gue nabung apapun yang itu gue mau. Simpel waktu zaman SD kita tuh seneng banget sama Spawn kan, lo inget nggak tuh musim banget gitu kan? Iya Spawn. Gila tuh kayak kalau di Toys R Us tuh kayak cuman dulu masih ada Toys R Us ya Pondok Indah. Ya cuman ngeliatin akhirnya ya gue nabung gitu. Cuman balik lagi sih intinya kayak gue emang doyan nabung. Nah, cuman gue emang orangnya yang konvensional, masih tabungan konvensional. Mungkin kalau ngomongin investasi, gue sih lebih, ya insya Allah nih gue lagi proses rumah juga itu mungkin tuh investasi gue sama ya JJT tuh investasi kita gitu. Asik. Udah. Keren. Kalian keren. Gue seneng nih narsum gue yang ini nih. Nah, mudah-mudahan lo gak nyesel ya undang kita. Oh enggak dong. Kita cabut follower lo. Karena biar tetap muda gitu kita. TB belum jawab. Iya, gimana Be? Kalau gue rada beda sih Jod mengenai investasi. Investasi itu penting ya. Ya kita wajib ada investasi lah gitu ya kan buat nanti ke depannya gitu kan. Cuman kalau gue di sini kalau buat secara tabung gitu ya, gue orang yang susah banget deh mau nabung gitu kan karena gue lebih ke barang gitu dan barang yang bisa dijual lagi gitu. Iya. Dijual lagi yang bisa dibisnisin lagi karena kalau lo pengen sesuatu itu karena gue 10 tahun di sales ya dan itu kita nggak ada cara buat nabung di situ. Kita ada caranya buat lo mau sesuatu ya lo cari duit lebih gitu. Benar. Jadi jangan nabung. Kalau lo nabung lo
yang pendapatan yang udah lu punya itu harus lu kurangi. Lu biasa makan ayam karena lu pengen sesuatu, makan tempe lu deh, gue pengen sesuatu nih. Kalau ini enggak, jadi lu punya udah biasa makan ayam, lu makan ayam terus. Cuman lu pengen sesuatu, ya kerja lu dilebihin. Jangan duit lu dikurangin buat sesuatu itu gitu ya kan. Setuju gue. Toko itu gue setuju banget. Bisa dijual lagi. Dan yang kedua, ya kerjaan tidur ini investasi yang kita lagi ngerintis supaya gede. Mungkin nanti anak-anak kita yang lanjutin ya kan, kita nggak tahu. Jadi kerajaannya. Obin lanjutin. Kalau kata Boso apa dong deh, yang nggak buka baju apa? Dia beli baju tapi nggak dibuka sama dia, nggak dipakai, terus 5 tahun ke depan katanya. Oh itu temennya TB tuh ngumpulin kaos-kaos kita ya? Banyak juga yang beli kita itu yang semua artikel gitu ya, itu beneran nggak dibuka gitu, nggak apa-apain. Nanti mereka ya investasi juga buat mereka nanti berapa tahun ke depan setelah. Karena kita enaknya kan kalau kita udah keluar, kita nggak keluarin lagi. Nggak keluarin lagi ya. Jadi barang nggak ada nantinya. Nah itu mereka banyak yang nyimpen, nanti pada saat udah momennya mereka bakalan keluarin gitu ya kan. Barang-barang tersebut gitu yang masih banyak dicari juga gitu kan sama orang. Gitu. Masuk akal. Dan gue sangat setuju sama itu. Oke, buat teman-teman Jakarta Jangan Tidur, mungkin any last word buat teman-teman di luar sana yang mungkin dia lagi pengen bangun usaha juga di rumah atau memberikan semangat untuk anak-anak urban. Asik. Boleh kali ya gue bilang gitu ya? Siapa nih? Boleh dong. Siapa yang mau? Boleh deh. Abdul dulu deh. Iya, kalau buat lo yang mau mulai usaha ya udahlah mulai aja. Cuman ya lu jalanin kayak ya itu playground lu gitu, lu bener-bener lo jalanin yang seneng gitu, jangan kayak kerjaan kantor gitu, kerja under pressure gitu. Bener-bener di bawah fun aja lah gitu. Karena kalau gitu lu kalau lu puas sama hasilnya, insya Allah juga orang bakal ngerespon itu juga bagus gitu sih. Gitu. Kalau dari TB gimana? Nggak nyangka gue ngomong gitu. Dari gue ya ini kan pesan yang emang udah kita tanam ya buat mereka kaum urban kan. Mereka udah ya kita kan kaum urban juga. Kita nggak punya tanah di sini ya kan. Kita nggak punya nenek moyang di Jakarta ya kan. Jadi kita nggak ada warisan di sini. Lu udah jauh-jauh dari kampung ke sini. Ya kalau lu tidur ya mendingan lu pulang kampung kan gitu. Yeah. Di sini tempatnya lu berkarya gitu kan. Lu di sini tempatnya lu cari kerja atau duit. Ya gimana caranya lu ya nggak boleh tidur. Siap. Nanti lu juga bakal tidur selama Bray. Iya gak? Mati. Oke Gak, terakhir dari lu Gak, mungkin Gak? Kalau mau mulai usaha ya, dipikirkan matang-matang, cari tim yang benar. Dalam arti ya kayak kita bertiga ini, maksudnya ada tim diskusi, ada tim berantem ya, konfliknya ada tuh. Terus senangnya juga ada, senang bareng. Nikmatin prosesnya, harus dinikmatin. Eksekusi sih paling penting. Sama ya eksekusi. Konsisten juga penting. Yes. Gila. Sama jangan lupa investasi ya. Sponsor. Iya benar. Penting banget ya. Itu adalah hal paling penting dari semuanya. Karena apa? Kalau lu investasi dari muda, tuanya lu bisa bebas guys. Soalnya gue melihat investasi di JJT itu dari narsum-narsum yang kita wawancara, endorse itu sebagai teman yang memperluas jaringan kita juga sih sebenarnya. Betul. Itu termasuk investasi nggak Jun? Yes, menurut gue ya itu adalah social investment. Keren bahasa. Sadis ya? Bahasa gue sadis ya? Gue langsung ganti ini nih. Social investment. Thank you banget loh teman-teman Jakarta Jangan Tidur udah main-main ngobrol-ngobrol santai bareng sama kita di Pcash. Buat teman-teman juga jangan lupa jaga prokes, sehat selalu. Oh iya, gue mau mengumumkan sesuatu sebelum gue lupa. Nanti kita itu akan mengadakan giveaway, di mana giveaway-nya itu adalah
baju dari atau produk-produk dari Jakarta Jangan Tidur. Bener ya guys ya? Asik. Jangan lupa pantengin terus Instagram kita. Asik. Mana coba lihat. Asik. Semuanya kompakan. Jangan lupa buat teman-teman pantengin terus Instagram kita buat info-info menarik itunya, kuisnya itu. Lalu jangan lupa pantengin kita di YouTube dan dengerin kita di Spotify. Namanya Pcast. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share. Saya Ingga Putra. Saya Aga. Saya Afdol. Mereka dari Jakarta Jangan Tidur. Kami mohon undur diri. Sampai jumpa di Pcast selanjutnya. Dadah. Thank you, Pcast. Sehat. Keren. Thank you guys. Thank you Jur. Thank you. Thank you tim. Ya. Pcast.